Salam hebat, siswa hebat, guru hebat, semuanya hebat. Luar biasa, yang lebih luar biasa lagi adalah Tuhan Yesus. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Jangan lupa like-nya, subscribe, komen, and share ke semua media sosial yang kalian punya. Selamat belajar dan semangat pagi! Oke anak-anak, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita awali dengan berdoa. Silakan lipat tangannya dan tutup mata kalian. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu. Hari ini kami akan belajar ya Tuhan. Tuhan Yesus berikan kami kepintaran, akal budi, kecerdasan, sehingga kami dapat belajar dengan baik dan lancar. Lindungi kami dan beri Roh Kudus-Mu menuntun kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Jumpa lagi ya bersama Ibu di dalam pembelajaran kelas 3. Pembelajaran pendidikan agama Kristen. Kita sudah masuk ya di bab tindakan manusia memelihara alam. Ini bab yang seru ya. Agar lebih seru dan bersemangat, Ibu sapa ya kalian yang ada di rumah sekarang belajar. Salam hebat, siswa hebat, guru hebat, semuanya hebat. Luar biasa, yang lebih luar biasa lagi siapa? Tuhan Yesus. Bacaan Alkitab Ibu bacakan ya. Terambil di dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Kejadian 1 ayat 31. Kejadian 2 ayat 7. Kejadian 2 ayat 15. Nah, nanti ayat-ayat ini akan dibacakan oleh teman Ibu. Dan Ibu harap kalian juga membacanya dengan seksama juga ya. Buka Alkitab kalian, siapkan buku kalian, siapkan mungkin bisa diwarnai Alkitab kalian ya. Yang menurut kalian mana yang ayat emas begitu ya. Nah, Ibu tidak lupa mengingatkan ya, karena kondisi sekarang ini menuntut kita untuk belajar online di rumah ya. Meskipun begitu, kalian harus tetap jaga kesehatan ya. Terutama sama seperti di bab ini ya. Kalian harus rajin cuci tangan, kalian harus pakai masker, kalian harus jaga jarak untuk melindungi kalian terhindar dari macam-macam penyakit, khususnya ya penyakit yang saat ini sedang mewabah yaitu COVID-19. Nah, di sini Ibu ingin bagikan ya buat kalian pada saat ini manusia adalah ya dari dulu sampai sekarang manusia merupakan makhluk yang mulia, yang diberikan Tuhan kemampuan dan diberikan hak untuk berkuasa atas bumi ini ya. Khususnya kita ini ya yang sekarang tinggal di Indonesia. Tuhan memberikan alam yang begitu luar biasa di negara kita ini ya.
mulai dari pantainya, mulai dari gunung-gunungnya, mulai dari kekayaan alamnya, mulai dari keberagaman floranya ya, nanti kita akan pelajari di bab berikutnya. Keberagaman faunanya juga ya di bab berikutnya. Nah, wow, Tuhan ternyata begitu memberikan kekayaan yang luar biasa ya. Ini diberikan turun-temurun ya. Nah, Ibu nanti akan buatkan ilustrasi video ya tentang kekayaan alam yang kita miliki, betapa sangat berharga. Sedihnya kalau manusia ya sudah dikasih kuasa oleh Tuhan untuk memanfaatkan, untuk berkuasa. Tetapi kalau salah langkah ya, salah menggunakan ya, salah memanfaatkannya akan menyebabkan kerugian yang sangat fatal. Yang pertama, kerugian apa ya kira-kira? Nah, Ibu akan mengajak kalian ini ya, dulunya ini ya, kalian bayangkan seperti yang Ibu alami sekarang ya. Ibu dulu hidup di kota. Nah, kota. Bayangkan kota. Kota ciri-cirinya seperti apa ya biasanya ya? Kalau Ibu rasakan dulu ketika hidup di kota, kota itu udaranya berpolusi ya. Asap kendaraan begitu sangat banyak ketika Ibu berangkat ke sekolah ya, mengajar ya. Udaranya tidak sejuk. Lalu gedung-gedung bertingkat yang sangat banyak ya, terutama seperti halnya mall. Nah, terus hotel, perhotelan ya. Terus lagi gedung-gedung perkantoran. Pohon-pohon ada, tetapi tidak sebanyak ya di mana-mana, tidak. Ada kalanya di taman-taman kota ya, di jalan-jalan perjalanan sepanjang kita melewati kota, biasanya ada ya pohon-pohon memang ditanam di situ. Nah, apalagi ya selain itu, ya lingkungannya ya berdesak-desakan seperti itu ya di kota ya. Ternyata yang Ibu rasakan di kota seperti itu. Ibu sudah lama ya hidup di kota, kurang lebih ya hampir 26 tahun. Lama ya hidup di kota ya. 26 tahun yang Ibu rasakan itu. Ada lagi ketika musim penghujan ini ya, yang rawan biasanya Ibu ya pernah terjebak banjir. Sampai-sampai tidak bisa pulang, harus menunggu hujan itu reda, banjir itu berhenti ya, sudah surut, terus belum ditambah lagi hujan angin ya, pohon-pohon tiba-tiba tumbang seperti itu ya. Itu yang Ibu rasakan ya ketika dulu di kota. Nah, sekarang Ibu ajak kalian juga, sekarang ini ya, Ibu hidup di desa. Nah, apa yang Ibu rasakan ketika menginjakkan kaki dan hidup selama 2 tahun ini di desa? Ya, ketika itu ya, Ibu merasakan hal yang sangat berbeda. Seperti halnya ini ya, udaranya yang terutama ini. Ketika Ibu mengajar ya, Ibu mengajar di sebuah pegunungan. Di situ udaranya sangat segar. Di situ juga udaranya sangat sejuk. Ibu sering mendengar suara kicauan burung ya di belakang rumah ketika berangkat ya. Kadang-kadang ada kabut menyelimuti desa. Terus lagi hujan ya. Hujan ya lumayan ya, membasahinya nggak se-ekstrim di kota ya, nggak banjir. Ibu nggak merasakan adanya banjir ya di desa ini. Yang Ibu rasakan nyaman
ketika Ibu menginjakkan kaki di desa. Dan yang lebih penting, Ibu bisa melihat tanaman luar biasa. Tanaman itu di mana-mana, nggak hanya di jalan-jalan ya, di sekitar rumah ya, masih ada banyak. Dan juga para petani ya masih menanam padi. Nah, masih bercocok tanam, bahkan mereka mencari rumput untuk ternaknya melimpah. Nah, di atas sekolah Ibu ada perbukitan. Nah, perbukitan itu isinya tanaman-tanaman dan juga pohon-pohon yang tinggi. Ya, luar biasa ya ternyata. Nah, itulah perbedaannya. Ditambah lagi di desa tidak ada ya bangunan-bangunan tinggi. Yang ada tidak berdesak-desakan juga. Itulah kondisi perbedaan alam yang ada di kota dan juga di desa. Karena Ibu tinggal di desa ya, nanti Ibu ajak kalian untuk menyimak beberapa ilustrasi ya, supaya kalian paham. Ketika alam itu memberikan hal-hal yang positif buat kita ya, kita harus melestarikannya, karena nanti siapa yang akan memiliki alam kita ini? Ya, anak cucu kita nanti ya, yang ada di generasi berikutnya. Kalau kita sembrono, kalau kita teledor, kita nggak pernah memanfaatkan alam dengan baik ya, penambangan berlebihan ya, hasil tambang berlebihan, penggunaan listrik secara boros, juga penggunaan lain kayu yang berlebih ya, itu akan merugikan kita sendiri. Apabila digunakan harus dilestarikan. Seperti kayu kita tanami ya dengan pohon-pohon yang baru. Tambang, hasil apa ya selain tambang yang bisa kita pergunakan? Misalnya bahan bakar ya. Lama-kelamaan bahan bakar akan habis. Apa ya energi alternatif yang akan digunakan? Kalau kita tidak menanam, kapan ya kita tidak bisa makan? Karena itu jasa-jasa petani ya, yang menanam sayur, yang menanam buah, yang menanam padi ya, yang menanam jagung dan lain-lain. Itulah salah satu bentuk melestarikan alam, sehingga kita memperoleh hasilnya untuk kita makan. Nah, seperti halnya sekarang, kita butuh makan ya. Untuk apa? Menjalani kehidupan, agar kita tetap sehat, terhindar dari penyakit, dan kita bisa menjadi sahabat Tuhan dalam merawat bumi ini. Oke ya, Ibu nggak berpanjang-panjang karena bab ini ya, mengingatkan kita untuk sekali lagi ya, mari nih Ibu ajak kalian untuk menjaga alam ini mulai dari sekarang. Meskipun kalian hidup di kota, meskipun kalian hidup di desa, kalian juga harus peduli. Cintai lingkungan kita. Kita menanam sejuta pohon ya, misalnya ya. Kita menggunakan energi listrik dengan hemat dan lain-lain. Agar apa? Salah satunya ya, bencana yang tidak kita inginkan, kehabisan energi. Nah, kehabisan sumber daya alam. Mungkin kita juga kehabisan bahan bakar. Nah, ini nggak ingin ya. Kita terkena tanah longsor karena tadi nggak menanam. Kita terkena banjir karena kita sendiri yang menebang pohon sembarangan. Jangan salahkan Tuhan ya, jangan salahkan Tuhan Yesus. Ini banjir, ini tanah longsor, ini salahnya Tuhan. Yang salah ya kita sendiri, karena kita tidak bisa merawat dan menjaga alam agar seimbang. Jadi sudah tahu ya, beda lagi dengan gempa bumi ya, itu memang sudah kondisi alam. Beda lagi dengan tsunami dan lain-lain. Itu yang kita tidak bisa hindari. Tapi kalau banjir ya, tanah longsor, kita lestarikan alam kita ya, semoga tidak ada bencana-bencana yang menimpa kita. Ya, tetap berdoa, tetap
menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Yakin dan percaya, Tuhan akan memberikan yang terbaik buat kita. Kita harus tidak boleh serakah ya, pokoknya di alam ini kita harus beriringan, hidup dengan baik dan seimbang. Tidak boleh semuanya berlebihan. Saja yang ingin Ibu bagikan. Selamat menyimak ilustrasi ya. Semoga kalian memiliki gambaran alam kita ini betapa sangat indah. Oke, sampai jumpa dan selamat beraktivitas. Jangan lupa ya, tetap cuci tangan, pakai masker dan jaga jarak. Shalom, Tuhan memberkati. Salam hebat, siswa hebat, guru hebat, semuanya hebat, luar biasa. Yang lebih hebat lagi siapa? Tuhan Yesus. Hamparan pasir yang meluas meliputi pantai. Betapa indahnya alamku, alam yang diciptakan Tuhan Yesus. Lihatlah kekayaan alam kita. Ada ribuan pantai dan bukit-bukit yang menjulang. Ibu mengajak kalian untuk menyelami apa isi dari alam kita. Seiring dan tatanan yang begitu indah antara batu dan juga pasir-pasir di laut yang berkilauan menghiasi pantai yang Ibu kunjungi saat itu. Air yang tenang ketika ombak masih belum ganas. Deru ombak terdengar begitu indahnya. Dan suara-suara burung juga melingkupi pantai. Ada terumbu karang, ada batu-batuan, ada jejak kaki, bahkan akibat dari ombak batu-batu tersebut menjadi berkurang ya. Air mengalir melewati sela-sela batu dan ombak membawa batu itu ke tepian. Sangat indah. Nah, inilah ketika ombak mengalir di celah-celah batu. Ombak kejar mengejar, saling berkejaran. Lihatlah betapa indah alam ciptaan Tuhan. Alam yang harus kita rawat sedemikian rupa untuk melindungi agar kita tetap beriringan dan seimbang hidup bersama alam. Sampah-sampah yang ada juga kita harus buang pada tempatnya. Lumut-lumut juga menghiasi bebatuan. Betapa indahnya. Kadangkala kita bisa bermain dan berlibur ke sebuah pantai yang indah. Para nelayan pun juga mencari ikan, melewati setiap ombak untuk mendapatkan hasil tangkapannya. Mereka juga tak kenal lelah untuk menangkap hasil buruannya ikan. Nah, ini beberapa hal ya. Ini bukan pembakaran hutan, tidak, tetapi ini pembakaran tebu. Nah, pembakaran yang tidak pada tempatnya, yang sembarangan akan merugikan hutan kita. Begitu juga ini. Ini bukan penebangan yang sembarangan ya.
meskipun banyak sekali pohon-pohon yang ditebang. Tetapi Ibu mengingatkan bahwa ketika hutan kita atau pohon-pohon kita tebang, kita wajib ya untuk menanamnya kembali agar hutan kita tetap lestari. Nah, ini tumbukan-tumbukan kayu yang sangat banyak yang Ibu temukan. Tapi ini bukan penebangan liar ya. Ibu juga mau beri tunjuk. Untuk bab ini, kalian harus melestarikan alam. Lihatlah taman yang disusun dengan rapi. Hijaukan kembali agar hutan kita tetap jaga. Sampahmu tanggung jawabmu. Ada pepatah menulis agar kita bertanggung jawab atas sampah yang kita buang, agar tidak merugikan alam kita. Lestarikan budaya bersih, bersih itu sehat. Ada juga slogan yang harus kita taati agar bumi kita ini lestari, bumi kita ini terawat. Jaga hutan kita. Ini yang juga sangat penting untuk kita lakukan. Oke, selamat beraktivitas ya. Sebelum masuk aktivitasku, kita baca Alkitab dulu ya. Buka Alkitab kalian. Oke. Kita akan membaca dari Kejadian 1 ayat 26, 27, dan 31. Simak baik-baik ya, demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. 31. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Pembacaan Alkitab berikutnya. Kejadian 2 ayat 7 dan 15. Demikian firman Tuhan. 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Ayat nats bab ini adalah di ayat 15 ya. Kalian perlu tahu itu, mengusahakan dan memelihara taman itu, termasuk bumi kita ini. Nah, kalian juga sudah membaca tadi, kita diciptakan sempurna dari antara ciptaan lain. Diberikan nafas kehidupan, diberikan segambar dan serupa dengan Allah, yang artinya sifat-sifat kita diwarisi ya dari sifat Allah yang penuh kasih, kebaikan, dan masih banyak lagi. Lah, maka dari itu kita diberi akal budi, sehingga kita harus wajib memelihara alam yang sudah diberikan oleh Tuhan. Itulah yang Tuhan inginkan sebagai makhluk ciptaan yang paling sempurna. Kita akan masuk di aktivitasku. Selamat mengerjakan ya. Semoga kalian tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran. Selamat beraktivitas ya. Kembali lagi ke dalam aktivitasku. Kita masih di dalam pembelajaran 5 ya. Tindakan manusia memelihara alam. Bahan Alkitab terambil di Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Kejadian 1 ayat 31. Kejadian 2 ayat 7. Kejadian 2 ayat 15. Kalian bisa pause video ini. Silakan dibaca dulu
Dan untuk itu bisa dicatat ya yang menurut kalian sebagai ayat emas. Oke, sekarang coba dengarkan Ibu ya. Kita mendengar dan menyimak. Alam menciptakan bumi ini begitu sempurna dan indah ya. Alangkah senangnya bila berada dalam lingkungan yang indah dan sejuk dikelilingi oleh pohon, rumput, dan bunga-bunga. Terlebih lagi ada kupu-kupu dan burung terbang hilir mudik. Banyak taman dibangun di perkotaan agar semua warga kota dapat menikmati suasana seperti di desa. Kalau kamu tinggal di desa, coba bayangkan ya, apa masih banyak pohon-pohon, tentulah merasakan sejuk bukan? Udara setiap hari dan itu sangat menyenangkan. Perhatikan gambar ini ya. Coba, apa yang terjadi? Anak-anak ini main apa ya? Di alam bebas menyenangkan bukan ya? Bermain layang-layang, lari-lari, bermain air, di sawah, mencari belalang, dan lain-lain. Betapa senangnya ya. Alam ini diciptakan Tuhan untuk kita. Apabila kita tidak merawatnya dengan baik, mungkin kita tidak dapat lagi melihat alam yang sangat indah. Makanya itu, di dalam tindakan merawat alam, kita sebagai manusia memiliki tanggung jawab yang sangat besar untuk melestarikan dan menjaga bumi kita agar tetap lestari sampai selama-lamanya. Oke, banyak orang kota ya ternyata juga begitu ya. Pergi jauh berwisata, piknik, menikmati suasana alam pedesaan yang sejuk dan hijau. Apakah kamu pernah diajak oleh gurumu atau orang tuamu piknik untuk menikmati alam yang indah di desa? Kemana? Mungkin pernah merobos rumput setinggi lutut, memanjat pohon, atau memetik buah. Berjungkir balik menuruni bukit mungkin ya. Nah, itu sedikit yang bisa kalian simak ya. Ternyata merawat alam itu banyak dan menikmatinya dengan segala aktivitas yang ada. Untuk menyelusuri sebuah sungai kecil, memancing ikan, semuanya itu menyenangkan bukan? Nah, sekarang kalian bisa menceritakan pengalaman kalian tentang piknik atau berkunjung ke rumah saudara di kampung atau di desa. Bagi kamu yang tinggal di desa, wah luar biasa ya nih. Lebih beruntung karena alamnya sangat dekat denganmu. Padang yang luas, sungai-sungai dan bukit-bukit serta semak belukar di sekelilingmu merupakan arena bermain yang tidak terbatas. Apabila kalian ada di kota, ceritakan pengalaman kalian selama kalian berlibur di sebuah desa. Yang di desa, ceritakanlah segala keunikan di desamu. Oke, selamat mengerjakan ya. Nah, untuk sekarang tugas keterampilan. Di sini, Ibu ajak kalian untuk membuat slogan, menggambar lingkungan sekolah dan membuat slogan. Misal, lestarikan aku, siramlah aku. Nah, kalian menggambar tanaman yang kering. Lalu ada tulisan ajakan ya, siramlah aku. Nah, itu contoh saja ya. Kalian bisa amati tanaman, bunga, pagar, pembuangan sampah, taman sekolah, dan lain-lain ya menurut kreativitas kalian masing-masing. Bisa cari di Google, tulis tuh slogan untuk lingkungan sekolah. Pasti ada inspirasi ya. Dan apabila sudah selesai, boleh foto dan tunjukkan ke guru kalian. Oke, selamat membuat slogan dan gambar. Tidak harus hari ini ya. Kalian bisa menjadikannya sebuah pekerjaan rumah. Oke, selamat mengerjakan ya. Tetap semangat ya. Selamat mewarnai dan menggambar. Terima kasih ya. Shalom. Selamat beraktivitas dan Tuhan memberkati. Pelajaran telah usai. Anak-anak, mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa. Oke, lipat tangannya dan tutup mata kalian. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih
karena telah melindungi kami dari awal pelajaran sampai akhir pelajaran pada hari ini. Kami akan beraktivitas kembali. Lindungi kami ya Tuhan, agar kami bisa melakukan hidup kami dengan penuh bermanfaat. Berkati juga orang tua kami yang sedang bekerja, dan berkatilah seluruh anggota keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.